Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awignamastu, Namo Sidam, Om Sidirastu, Tata Swastu, Swaha. Baiklah, untuk pembelajaran agama Hindu kita pada hari ini, Pak Mis akan menyampaikan materi yang ke-1 dalam pembelajaran agama Hindu di semester 1. Ya, oke. Ya. Materinya itu adalah tentang Atman, ya, Atman dalam konsep Bhagavad Gita, ya, konsep Atman dalam Bhagavad Gita, ya. Nah, itu Dananjaya sudah masuk, ya. Oke, Swastiastu Dananjaya, silakan diikuti, ya. Oke, kira-kira untuk konsep Atman dalam Bhagavad Gita, nanti kira-kira seperti ini, ya. Kita membahas pengertiannya, kemudian sifat dan fungsinya, sloka-sloka yang terkait dengan Atman, kemudian yang terakhir nanti adalah upaya mengenal Atman dalam Bhagavad Gita. Oke, kita lanjut pada tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran dalam kegiatan ini, ya, dalam kegiatan pembelajaran untuk materi yang ke-1 itu adalah menjelaskan pengertian Atman, kemudian menyebutkan sifat-sifat Atman, menyebutkan fungsi-fungsi Atman, menguraikan sloka-sloka yang berhubungan dengan Atman, dan menguraikan upaya-upaya untuk mengenal Atman. Ya, itu kira-kira anak-anak yang kita pelajari, ya, untuk pembelajaran ke-1 di semester 1 ini, ya. Jadi materi pembelajaran ke-1 tentang Atman. Oke, sebelum kita mulai, coba kita perhatikan video di bawah ini.
Oke, anak-anak bisa melihat ya gambaran dalam video tadi. Halo, Danan? Halo? Bisa, Pak? Bisa, oke. Halo? Ya, kira-kira dari video ilustrasi video tadi, Danan, apa yang kamu bisa gambarkan atau pendapat Danan tentang ilustrasi video tadi apa kira-kira, Danan? Apa? Itu, Pak. Ya. Belum Halo. saatnya kita ambil itu, Pak, kayaknya. Belum saatnya kita mati, gitu ya? Ya. Ya, oke. Bagus. Kadek, coba Kadek, kira-kira pendapat Kadek tentang ilustrasi video tadi apa, Kadek? Ya sama kayak kan, Pak. Belum waktunya mati. Belum waktunya mati, terus gimana? Belum waktunya mati tapi sudah mau diambil, Pak. Sudah mau diambil. Siapa yang ambil tuh? Ya, Siap. ya malaikatnya, Pak. Oh, malaikatnya, ya. Itu kalau dalam ajaran agama Hindu namanya Sangyang Yamadipati ya. Ya, Pak. Yamadipati. Taro Yama. Ya, Betara Yama. Oke, Dewa Yama tadi ilustrasinya adalah itu menggambarkan bahwa manusia ya itu pada dasarnya nanti akan mati kan gitu ya. Nah, Iya, Pak. proses manusia mati itu ketika apa? Tadi ada gambaran Sangyang Yamadipati tadi mencabut apa? Mencabut apa dari badannya? Mencabutnya Nyawa. nyawa ya, mencabut nyawa dari badan orang yang sakit tadi ya. Jadi orang yang sakit tadi dicabut nyawanya ya ini atau rohnya. Nah, dalam ajaran agama Hindu konsep roh atau nyawa itu disebut apa? Kira-kira ada yang tahu? Roh. Konsep roh dalam ajaran agama Hindu yang kita akan pelajari hari ini apa? Apa, Nana? Apa tadi materi kita? Atman. Ya, Atman atau Atma ya. Jadi itulah. Jadi ketika Atman dicabut dari badannya, maka manusia itu bisa dikatakan mati. Ya. Jadi tadi ada gambaran manusia rohnya tadi atau Atmannya tadi dicabut dari badannya. Nah ini. Nah, kira-kira seperti itu anak-anak, gambaran tentang kehidupan manusia bahwa pada dasarnya setiap manusia itu akan mengalami yang namanya lahir, hidup, dan mati. Ya, cuman ada yang gagal mati. Gagal mati itu kalau misalnya ada orang yang mati suri. Pernah kalian lihat mati suri ya? Nah, Ya, jadi dianggap sudah mati tapi ternyata dia masih hidup. Ya, itu namanya mati Suri. mati suri. Oke, sekarang kita coba masuk ke materi ya, anak-anak. Ya. Jadi yang akan kita pelajari nanti pada materi tentang Atman tadi nanti adalah ini ya. Jadi ada yang pertama itu adalah tentang pengertian Atman ya, ini. Kemudian yang kedua ini adalah tentang sifat-sifat Atman ya. Kemudian yang ketiga nanti di sini ada fungsi Atman ya. Nah, kemudian yang keempat ini adalah sloka yang terkait dengan Atman. Dan yang kelima itu adalah upaya mengenal Atman.
Oke, nah sekarang kita masuk kepada materi yang pertama. Ya. Oke, anak-anak, pengertian dari Atman ya adalah sumber hidup. Ya, Atman itu adalah sumber hidup. Jadi yang menghidupi semua makhluk hidup itu adalah Atman. Ya, dalam bahasa umum, Atman itu seringkali disamakan dengan roh. Ya, seringkali disamakan dengan roh. Padahal hakikatnya tidak sama antara Atman dengan roh. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, dalam bahasa Sanskerta, Atman itu berasal dari akar kata an, ya, artinya hidup, hidupnya hidup. Ya, jadi Atman artinya adalah hidupnya hidup. Jadi yang memberikan kehidupan itu adalah Atman. Ya, ini. Nah, Atman dalam konsep ajaran agama Hindu itu bisa berada atau menempati hewan, tumbuhan maupun manusia. Ya, ini gambarannya di sini Atman bisa bersemayam di tumbuhan. Ya, ini kemudian Atman juga bisa bersemayam di hewan, kelompok hewan, dan juga bisa bersemayam di kelompok manusia. Oke, nah, karena Atman adalah sumber hidup dari segala makhluk hidup, ya. Nah, Atman itu sendiri, ya, memberikan kehidupan kepada semua makhluk hidup, ya. Jadi kalau badan kita tanpa diberikan kehidupan oleh Atman itu tidak akan bisa mengalami apa? Kehidupan. Jadi tidak bisa hidup. Ya. Ketika Atman sudah lepas dari badan, maka manusia bisa dikatakan mati. Ya. Jadi batasan mati menurut Hindu adalah apa tadi anak-anak? Ketika Atman lepas dari badan. Jadi ketika manusia itu sudah tidak bernyawa, ya. Ketika kita makhluk hidup ini tidak bernyawa, kemudian Atman sudah lepas dari badan kita, maka manusia tadi bisa dikatakan apa? Mati. Ya, ini. Tapi ketika Atman masih berada di sana, ya, mungkin apa namanya, orang mengatakan koma atau mungkin apa ya, jadi lagi ngedrop, misalnya sekarat, ya. Tapi jantungnya masih berdetak, denyut nadinya masih berdetak, ya, masih dut. Nah itu belum bisa dikatakan apa, mati. Jadi Atman masih ada di sana, ya. Ini, jadi itu berarti badan manusia tadi masih hidup. Nah ini, jadi ciri-cirinya ketika orang sudah mati itu, ciri-ciri fisiknya apa kira-kira, anak-anak? Ciri-ciri fisik kalau orang mati sudah tidak bernafas, terus? Ya, kemudian Danan, apa coba Danan? Detak jantungnya, ya, detak jantungnya sudah berhenti. Terus tubuhnya apa? Kira-kira kalau orang sudah mati apa? Tubuhnya biasanya bagaimana? Semakin lama semakin apa? Tidak bergerak, kaku. Semakin dingin. Nah, semakin dingin. Nah, itu ciri-ciri fisik, ya. Ciri-ciri fisik kalau orang sudah meninggal, kira-kira seperti itu. Nah, itu berarti tanda kalau Atman sudah tidak ada di dalam badannya, di dalam tubuhnya. Oke. Nah, anak-anak, selain
Atman itu sebagai sumber hidup, ya. Jadi yang menghidupi kehidupan. Jadi Atman ternyata juga masih ada yang memberikan kekuatan. Ya, jadi Atman itu juga masih ada yang memberikan lagi kehidupan. Ya, yaitu yang disebut apa? Brahman. Ya, Brahman. Jadi yang menciptakan Atman, yang menjadi sumber dari Atman itu adalah apa? Brahman. Jadi Brahman itu adalah sumber dari Atman. Nah, kita menyebutnya bahwa Atman itu adalah percikan terkecil dari Brahman. Jadi sebagai percikan terkecil dari Brahman, maka sudah barang tentu apa? Atman itu juga memiliki sifat-sifat yang sama dimiliki oleh Brahman. Ya, jadi sama seperti ini, apa namanya, kalau kalian ini memukul batu, ya. Jadi ketika kalian memukul batu, nah kemudian ada percikan batu atau mungkin apa ya istilahnya. Jadi percikan batu yang keluar dari batu besar tadi, percikan batu yang keluar dari batu besar tadi, itu percikan kecil-kecil atau kerikilnya, itu kira-kira mempunyai sifat yang sama dengan batu yang besar tadi apa enggak? Sifat-sifatnya atau unsur-unsurnya sama enggak? Halo, anak-anak? Halo? Sama apa enggak? Sama kayak Pak. Ya, oke. Ya, mungkin ilustrasinya begini. Kalau sekarang misalnya Kadek pergi ke pantai, ke laut. Kemudian mengambil air lautan itu dalam sebuah, apa namanya, mungkin apa, timba, atau mungkin apa namanya, ember. Ya. Ketika Kadek mengambil air lautan dalam ember, kira-kira air yang ada di ember tadi rasanya asin apa enggak? Asin. Ya, jadi intinya apa? Bahwa kalau Atman adalah percikan terkecil dari Brahman, maka apa? Sifat-sifat yang melekat pada Atman atau yang melekat pada Brahman itu juga dimiliki oleh Atman. Nah, ini yang dimaksud sebagai percikan terkecil dari Brahman. Ya, oke. Nah, kita bahas satu persatu terkait dengan sifat-sifat Atman. Ya, sifat-sifat Atman. Ini. Nah, kalau tadi Pak Mes mengatakan bahwa apa namanya, ini masing-masing dari apa Atman tadi, ya, memiliki sifat yang kurang lebih sama dengan Brahman. Ya. Nah, dalam Bhagavad Gita dikatakan bahwa Atman itu memiliki beberapa sifat, ya, beberapa sifat Atman. Ya. Nah, salah satunya yang pertama ini adalah Atman itu bersifat apa? Ini ya. Acedia, ya, acedia, ya, acedia. A itu tidak dalam bahasa Sanskerta. Cedia itu artinya terluka. Ya, cedia. Kemudian diserap dalam bahasa Indonesia menjadi cedera. Ya, tidak terluka. Tidak terlukai oleh senjata. Oke. Kemudian yang kedua adalah adahya. Adahya itu dari kata a dan dahya. A itu tidak, dahya itu dari kata dahaya.
Dahana ya. Dahana itu api artinya ya. Nah, dahya artinya terbakar oleh api. Adahya artinya sifatnya tidak terbakar oleh api. Jadi ketika kita misalnya kena luka bakar, itu Atman tidak ikut terbakar, tidak terluka. Ketika kita terluka oleh senjata, Atman tidak ikut terluka. Ini. Kemudian yang ketiga adalah apa? Akledia. Ya, A itu tidak. Kledia artinya ya kering, ya terkeringkan oleh angin. Ya. Jadi sifat Atman yang ketiga itu adalah dia tidak terkeringkan oleh angin. Ya, jadi kalaupun kita terembus oleh angin, misalnya badan kita dihembus oleh angin, ya badan kita kering, ya, tetapi Atman tidak ikut terkeringkan. Ini. Nah, yang keempat ini adalah atesia. Atesia artinya apa? Tidak terbasahkan oleh air. Ya, tidak terbasahkan oleh air. Ya, kamu pernah mandi enggak? Ayo, Pernah. Kadek. Pernah. Selalu, Ya, selalu sering ya, harus sering ya. Berapa kali sehari? Ya, 2 kali sehari. 2 kali sehari. Kalau Danan sudah mandi apa belum hari ini? Sudah. Oh, sudah. Ya, berarti ketika kita mandi ya, apakah Atman ikut terbasahkan oleh air yang kita buat mandi? Tidak. Ya, bagaimana dia terbasahkan orang dia tidak kelihatan. Ya. Ini yang dibasahi itu hanya badan. Makanya yang kotor itu hanya badannya. Badan. Ya. Kemudian yang kelima, Atman itu bersifat apa? Nitya. Nitya itu artinya apa? Abadi. Yang namanya abadi itu artinya apa? Tidak. Iya. Jadi Atman itu sesungguhnya tidak pernah mati gitu loh. Dia sifatnya abadi. Tidak ada yang bisa mematikannya. Ya. Kemudian yang keenam apa? Sarwa gata. Ada di mana-mana. Ya, sarwa itu mana-mana ya. Gata itu pergi. Jadi dia bisa pergi ke kemana-mana atau ada di mana-mana. Ya, sarwa gataha. Kemudian yang ke-7 apa? Enggak jelas, Pak. Apa itu? Stanu. Satan. Ya, stanu. Stanu itu artinya apa? Tidak berpindah. Jadi dia tidak berpindah. Nah, kemudian yang ke-8 apa? Acala. Ya, acala. A itu tidak, cala itu bergerak. Ya. Acala artinya tidak bergerak. Ya, cala itu dalam bahasa Sanskerta artinya bergerak. Ya. Calati ya. Calati itu artinya bergerak. Ya. Kemudian yang ke-9 apa? Awiyakta ya. Awiyakta itu tidak, wiyakta terlahirkan. Jadi wiyakto. Wiyakta itu terlahirkan. Artinya tidak terlahirkan. Nah, sekarang coba kita lihat ketika kita lahir ya, ini. Jadi yang keluar ketika misalnya dalam bentuk bayi, kalau misalnya hewan bisa bertelur dan sebagainya, itu yang dilahirkan itu hanya badan fisik, ya. Sementara Atman itu tidak dilahirkan, dia hanya masuk dari badan satu ke badan yang lain gitu loh. Jadi dia tidak dilahirkan.
ya. Kalau Atman itu bisa dilahirkan, ya orang nanti bisa menghidupkan orang gitu loh. Gitu. Jadi dia bisa menghidupkan. Karena apa? Karena yang memberikan kehidupan kepada makhluk hidup itu kan Atman tadi. Jadi kalau Atman siapa, misalnya Atman itu bisa diciptakan, bisa dilahirkan, maka orang dengan segera atau ketika ada orang mati, ini kasih aja Atman yang baru, maka dia hidup. Nah, itu. Ya ini. Jadi Atman itu artinya tidak dilahirkan. Hanya Tuhan yang memiliki, Brahman tadi yang memiliki kekuasaan ya untuk menciptakan Atman tadi. Oke. Yang berikutnya apa? Acintya. Ya, acintya. Acintya artinya apa? Tidak berpikir. Ya, tidak terpikirkan. Ya, cintya itu cinta dalam bahasa Sanskerta artinya berpikir. Ya, acintya artinya tidak terpikirkan, tidak bisa dipikirkan oleh akal. Ya, tidak bisa dipikirkan oleh akal. Kemudian yang ke yang ke berikutnya awikara. Awikara itu artinya apa? Tidak berubah. Tidak berubah. Ya, tidak berubah. Ya. Yang berubah itu hanya bentuknya, badannya. Ya. Kalau boleh diibaratkan kalian pernah melihat air ya? Pernah. Air. Kalau air itu ditaruh di dalam botol, kira-kira bentuknya seperti apa? Botol. Seperti botol. Kalau air ditaruh di dalam gelas, bentuknya seperti apa? Seperti gelas. Ya, jadi seperti gelas. Ya, kalau air ditaruh di dalam ember? Seperti ember. Ya, seperti ember gitu loh. Ya. Jadi bentuknya itu akan menyerupai, mengikuti yang ditempatinya itu loh. Jadi kalau kalian misalnya melihat seperti tadi air ya, jadi air itu tetap yang namanya air di mana-mana tetap air, zat air kan ya. Ya, jadi misalnya kalian mengambil air satu ember, nah ketika ditaruh di ember maka dia bentuknya seperti ember ya, bulat itu ya, bundar itu ya. Ini kalau ditaruh di botol maka dia bentuknya seperti botol ya, ya tinggi kan itu ya. Nah itu mungkin di tempat yang lain juga sama ya. Nah yang memiliki bentuk tadi bukan Atman, tapi apa? Badan. Ya, badan jasmani inilah yang memiliki bentuk. Ya, kalau Atman tidak pernah berubah, ya. Ini, jadi Atman tidak pernah berubah. Kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir adalah apa? Sanatana. Sanatana itu selalu sama, ya. Selalu sama dan kekal. Jadi selalu sama itu maksudnya gini. Pada dasarnya Atman yang ada di dalam tubuh kita itu juga sama dengan Atman yang ada di dalam tubuh makhluk lain atau manusia lain ya, sama. Jadi kalau kita bisa melihat dengan pandangan spiritual, Atman yang mendiami tubuh dengan yang mendiami kucing, yang mendiami anjing, yang mendiami hewan yang lainnya itu sama, ya sama-sama Atman. Ya, hanya yang membedakan adalah ketika Atman itu tadi masuk ke dalam atau dilahirkan menjadi dilahirkan pada anjing misalnya, maka dia memiliki sifat-sifat seperti apaan? Anjing. Ya, ini. Jadi ketika dilahirkan di dalam masuk ke dalam kucing, ya seperti kucing. Ya, maka kalian harus bersyukur bahwa Atman yang ada di dalam badan kamu itu berupa manusia
Manusia, ya. Iya. Jadi manusia diberikan kelebihan daripada makhluk yang lain, yaitu apa? Bisa apa? Coba. Bisa berpikir. Nah, bisa berpikir, betul Kadek. Jadi yang membedakan kita dengan makhluk yang ada di sekitar kita, makhluk yang misalnya seperti makhluk yang bawah, anjing, ya, hewan, kemudian tumbuhan, yang membedakan adalah bahwa kita memiliki akal budi. Ya, akal budi. Itu yang membedakan ya, Nak ya. Jadi, Iya. maka kalian harus bersyukur bahwa kalian diciptakan atau kalian dilahirkan sebagai manusia. Itu harus disyukuri betul, ya. Karena kalau kita melihat kucing, melihat anjing, ya, mungkin dia berpikir dia tuh marry dengan kita itu. Tahu marry ya? Apa itu marry? Ada tahu marry? Tidak, Pak. Iri ya, iri, ya, iri, ya. Mungkin dia juga punya pikiran, kenapa kok saya tidak dilahirkan seperti kalian kan gitu. Kenapa saya tidak dilahirkan seperti manusia? Ya, ini. Coba nanti kalau kalian barangkali nanti bisa ngomong-ngomong sama anjing sama kucing, coba aja tanya. Mungkin dia juga pengen dilahirkan seperti kita gitu loh. Makanya kalian harus bersyukur. Bersyukurlah kalian bisa dilahirkan sebagai manusia. Nah, dalam Suara Samusai dikatakan bahwa ikang utamaning janma, ya. Jadi inilah yang menjadi sifat keutamaan manusia, yaitu apa? Manusia itu bisa mengetahui apakah itu sifat perilakunya itu baik ataupun buruk. Ya. Yang membedakan kita dengan hewan itu adalah bahwa kita manusia itu memiliki akal untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Oke. Nah, sekarang saya ingin tanya kepada Danan. Ya, halo Danan. Halo Danan. Halo Kak. Ya, dengar ya suaranya Pak Mis? Ya. Benar. Oke. Ketika Danan habis bermain, kemudian setelah main itu kan misalnya tangan kita kotor, Ya. mungkin badan kita kotor, ya. Terus tahu-tahu dikasih makanan. Nah, yang Danan lakukan apa kira-kira? Cuci tangan dulu, Pak. Cuci tangan dulu, ya. Membersihkan badan, ya. Ya, ini. Jadi itu yang membedakan Danan dengan siapa? Dengan kucing. Iya. Ya. Coba kalian kucing Danan lihat. Ketika ada kucing lewat, kamu kasih makanan. Apa yang yang akan dilakukan oleh si kucing? Ya, langsung aja sikat, santap kan gitu ya. 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 Jadi itulah yang membedakan kita dengan makhluk lain, hewan, tumbuhan dan sebagainya. Kalau kucing tidak usah pakai cuci tangan, ya, tidak usah pakai cuci tangan pakai sabun, tidak perlu ya. Ya ini, makanya kalau namanya kucing, hewan itu pasti bisa seringkali membawa yang namanya bakteri, virus dan sebagainya kan ya. Ya. Ini makanya kalau kalian punya hewan piaraan hati-hati ya. Jangan nanti setelah ngelus-ngelus kucingnya anjingnya atau hewan peliharaan lain langsung mau makan apa-apa gitu ya. Ya. Ini hati-hati. Jaga kesehatan apalagi sekarang suasananya adalah suasana pandemi. Ya, ini pandemi. Kamu sekarang saya tanya, jujur nggak? Enak
belajar dengan online seperti ini? Enggak. Enak apa enggak? Hah? Ya, Nggak enak, Kadek Pak. gimana? Nggak enak ya, nggak bisa Nggak seru. ketemu dengan teman, ya. Iya, Ini, nggak dapat jadi uang jajan, Pak. nggak dapat uang jajan. Iya, ini, jadi kan makanya ini kita harus berdoa dan kita harus tetap menjaga kesehatan. Jadi karena itulah yang membedakan kita sebagai makhluk yang berpikir seperti yang saya Pak Amis sebutkan tadi. Itu yang membedakan kita dengan hewan. Oke, anak-anak. Dari sifat-sifat Atman tadi, kira-kira ada pertanyaan enggak? Tidak. Halo, Kadek. Ada yang mau ditanyakan? Halo, Kadek. Sudah jelas ya? Halo, sudah, Pak. Danan, gimana Danan? Sudah jelas? Jelas, Pak. Oke, jelas. Kalau sudah jelas, Pak Mis akan memberikan soal. Nggak usah banyak-banyak, 3 Nah, saja. ini dicatat. Ya, ini silakan dicatat. Nah, ini udah kelihatan? Ini langsung dijawab atau ditulis pertanyaannya, Pak? Ditulis dulu pertanyaannya, ya. Oke. Ditulis dulu pertanyaannya, ya. Sudah. Atau di screenshot aja ya. Ya. Halo? Ya, Halo? Pak. Halo. Nah, itu pertanyaannya itu nanti di screenshot ya, supaya nanti kita tidak terlalu lama di online ya dalam Zoom meeting ini ya. Ya. Jadi nanti untuk pertanyaan-pertanyaan 3 pertanyaan ini ya, Ya. ini nanti silahkan kalian jawab ya, ditulis jawabannya dan nanti dikirimkan ke Pak Mis ya. Iya, Pak. Ye, oke. Saya jelaskan dulu ini ya. Jadi yang pertama itu ya ilustrasi pertanyaannya adalah ilustrasi di bawah ini menggambarkan sifat amat yang seperti apa. Jadi jelaskan argumentasinya. Jadi tolong nanti jangan hanya menyebutkan oh ini sifat Atman A, sifat Atman B, C dan seterusnya, tapi harus dijelaskan argumentasinya, alasannya. Ya, yang nomor 1, ketika seseorang meninggal dunia, dia akan dikremasi. Meski badan kasarnya telah hancur menjadi abu, Atman orang tersebut tidak akan ikut hancur. Atmannya akan kembali ke asalnya. Nah, ini sifat Atman yang seperti apa? Ya, mungkin bisa lebih dari 1, ya. Tidak hanya 1, bisa lebih dari 1 ya. Silakan disebutkan, kemudian dijelaskan argumentasinya. Kemudian yang kedua, nah, dalam kepercayaan masyarakat Jawa, Atman itu memiliki kemampuan ngrogo sukmo. Atau manusia itu memiliki kemampuan ngrogo sukmo ya. Ini sebagaimana yang digambarkan dalam kisah Angkling Darmo itu. Dalam ngrogo sukmo, maka dia bisa menjangkau tempat yang ia inginkan. Nah, ini ilustrasi ini menggambarkan sifat Atman seperti apa. Nanti jelaskan argumentasinya. Yang ketiga, saat orang meninggal, jika dia tidak mencapai moksa, maka Atman akan Atmannya itu akan membawa yang namanya karma wasana. Nah, dengan karma wasana ini Atman akan mengalami proses reinkarnasi atau penjelmaan kembali ke dunia. Dia akan berganti tubuh dari waktu ke waktu. Nah, ini ilustrasi ini menggambarkan sifat Atman seperti apa atau seperti apa ya. Ini dijelaskan nanti ya. Halo Kadek dan Danan. Halo? Ya, bisa ya? Bisa, Pak. Ya, silakan nanti dijelaskan, dijawab dan dijelaskan sesuai dengan yang diminta pada soal tadi. Ya.
Ya. Oke anak-anak, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira untuk daring meeting online pada kesempatan kali ini cukup sampai di sini ya. Halo? Ya. Halo. Silakan dibuka dulu videonya, gambarnya. Ya. Halo? Oke. Ya. Danan, Ya. silakan dibuka kameranya Danan. Ah, jangan-jangan kamu nggak pakai baju itu. Nah, Ayo Danan. Ayo Danan. Halo Danan. 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 Halo Danan. Nah, ini. Ya nanti habis silakan kalau sudah dikerjakan ya. Nanti Ya. di apa? Ditulis jawabannya kemudian nanti dikirimkan ke Pak Mis, nggih. Oke. Oke. Mana Danan ini? Nah, ini kameranya baru dibuka. Danan. Oh, belum. Udah, Pak. Danan. Oke. Anak-anak, sebelum kita akhiri, ya, Pak Mis tetap berpesan kepada anak-anak untuk senantiasa menjaga kesehatan, ya, Ya. patuhi Ya. protokol kesehatan di rumah, Ya. ya, kalau keluar atau mungkin bermain, yang sekiranya ada dengan banyak orang, silakan tetap untuk memakai apa? Masker. Masker. Ya, sesudah main jangan lupa untuk membersihkan diri, ya. Karena Weda mengajarkan bahwa Adir Rani Sudianti, tubuh dibersihkan dengan air. Ya, jadi dimanapun tempatnya kalian, kalau kalian habis dari apa main atau mungkin kemana itu, ya, jangan lupa untuk senantiasa cuci tangan. Kalau mungkin sudah di rumah bisa mandi, ya, membersihkan badan, baru bisa melanjutkan kegiatan yang lain. Ya, dan yang terakhir jangan lupa untuk selalu bahagia. Ya. Ya, karena bahagia itu bagian dari imunitas yang sangat luar biasa. Ketika kita bahagia, maka kita akan sehat. Oke, mari kita tutup pembelajaran daring melalui Zoom meeting ini dengan mengaturkan puja Paramasanti bersama-sama. Ya, Ya. Paramasanti ngawit. Om Santi, Santi, Santi.